pandangannya dikarenakan informasi dan budaya yang ada. Nah, jadi di sini nilai dan norma yang ada dalam suatu kelompok itu bisa berubah. Jadi tergantung dengan situasi yang kelompok tersebut hadapi. Itu polarisasi kelompok. Jadi adanya beda pandangan atau apa itu bisa merubah suatu kelompok. Nah, sampai sini ada mau ditanyakan dari yang saya terangkan tadi? Gimana Mbak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Lanjut ya. Oke. Kalau mau bertanya langsung tanya. Terus ini ada jenis referensi kelompok, ada kelompok formal sama informal. Oke, tadi sudah kita bahas ya, kalau formal lebih formal orang-orangnya, lebih strukturnya lebih jelas. Terus kalau informal biasanya lebih erat hubungan antar anggotanya. Jadi kalau yang formal pokoknya intinya organisasinya lebih terstruktur, lebih ada jadwal pertemuan rutin atau ada anggota-anggota tetapnya, itu formal. Kalau informal ya sudah kayak kita pertemanan biasa, misalnya mbak-mbak di luar jalan-jalan bareng, itu kelompok informal. Tapi kalau mbak-mbak di dalam kelas itu masuknya kelompok formal. Jadi beda ya. Ketika mbak-mbak misalnya di hari Minggu TTM ketemuan kan di kelas, itu kelompok formal. Tapi begitu keluar dari kelas jalan-jalan bareng atau apa, itu sudah masuk informal. Jadi juga tergantung konteksnya kita berada di mana. Terus habis itu yang kedua ada keanggotaan versus aspirasi kelompok acuan. Jadi ini kelompok acuan terdiri dari orang yang dikenal secara mendalam atau orang-orang yang dikenal tanpa ada hubungan yang mendalam. Ya gitu. Jadi kalau yang keanggotaan itu berarti dia lebih tahu orang-orangnya ini ada keakraban, kan faktor yang mempengaruhi orang untuk menjadi bagian dari kelompok acuan. Jadi ada akrab, kayak tadi merasa memiliki identitas yang sama, makanya dia bisa jadi anggota tersebut. Terus habis itu expose terhadap seseorang. Jadi karena sering melihat, kita sering bertemu, jadi kayak ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi karena kita sudah kenal, sudah sering ketemu, makanya kita merasa lebih dekat, lebih suka sama orang itu. Terus kepaduan kelompok itu tingkat keterikatan satu sama lain ya. Terus bentuk kelompok acuan itu ada ini, sebentar, ada kelompok pertemanan, kelompok belanja, kelompok kerja. Nah jadi tergantung macam-macam ya. Pokoknya intinya selama itu ada 2 orang atau lebih, itu sudah bisa dinamakan kelompok. Jadi juga misalnya ada kelompok konsumen, misalnya sama-sama beli produk kosmetik apa, misalnya Mustika Ratu. Nah itu kan ada kelompoknya biasanya. Atau kadang-kadang juga dari perusahaannya dia ngadain yang jadi anggota, bisa ada acara gathering bareng. Nah seperti itu juga termasuk kelompok. Jenis-jenis kelompoknya tadi ya. Habis itu opini kelompok. Nah opini pemimpin kelompok, jadi kan ada leadernya. Jadi suatu kelompok biasanya rata-rata ada leader, atau paling enggak kalaupun yang informal biasanya ada yang sering berinisiatif ya,
Itu. Jadi ini pemberi opini atau opinion leader itu orang yang diketahui dan diyakini memiliki pengetahuan tentang produk dan sarannya akan didengar secara serius oleh orang lain. Jadi ini kan karena kita bicara dalam konteks konsumen, jadi di situ biasanya yang jadi opini dia jadi pemimpin kelompok itu dia yang lebih tahu tentang produk yang dibeli. Jadi karena dia lebih tahu, biasanya informasi yang diberikan ke anggota kelompok kan lebih banyak, makanya dia jadi pemimpin. Nah, kalau jenis pemberi opini ini ada dua, yaitu pembicara inovatif. Ini yang terus memberi informasi kepada anggotanya, misalnya tentang kelompok baru, tentang produk baru atau apa, pokoknya dia terus memberi informasi tentang produk yang kita beli. Sedangkan kalau yang opinion seeker ini orang yang terus mencari info tentang produk itu tersebut. Jadi itu bedanya opinion seeker sama innovative communicator. Nah, terus ini kelompok acuan yang digunakan oleh pemasar. Nah, kira-kira produk apa yang membutuhkan seseorang yang ahli di bidangnya untuk jadi pemberi informasi. Kelompok acuan biasanya produk apa yang misalnya butuh dokter untuk jadi bintang iklannya, kira-kira apa, Mbak? Produk apa, Mbak?